Pernah nggak sih kalian keluar dari ruang rapat, terus mikir, tadi itu kita sebenarnya ngapain ya? Banyak banget yang diomongin, tapi kok rasanya nggak ada hasil yang jelas? Tenang, kalian nggak sendirian. Nah, kali ini kita akan ubah rasa frustrasi itu jadi sebuah kekuatan. Kita bakal kupas tuntas gimana caranya bikin notulen rapat yang nggak cuma nyatet, tapi bener-bener jadi pemicu aksi nyata. Coba deh kita berhenti sejenak dan jujur sama diri sendiri. Rapat terakhir yang kalian hadiri. Apa sih satu keputusan paling krusial yang dihasilkan dari situ? Bisa nggak nyebutinnya sekarang juga? Dengan yakin? Kalau kalian agak bingung buat jawabnya, jangan khawatir. Ini masalah yang umum banget di dunia kerja. Rasanya tuh ide-ide brilian dan kesepakatan penting itu kayak nguap gitu aja begitu rapat selesai. Nah, ini dia masalah inti yang mau kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, mari kita bedah masalah ini lebih dalam. Kenapa sih rapat sering banget terasa sia-sia? Jawabannya sebenarnya simpel. Masalahnya bukan soal apa yang terjadi selama rapat, tapi apa yang nggak terjadi setelahnya. Ini dia nih kenyataan pahitnya. Tanpa adanya catatan yang jelas dan terstruktur, semua diskusi penting cuma jadi angin lalu. Rapat cuma jadi sekumpulan obrolan yang terlupakan, bukan sebuah fondasi untuk aksi yang nyata. Tapi, eits, tenang dulu. Ada solusinya yang ampuh banget. Namanya notulen. Mungkin kedengarannya agak kaku atau jadul ya, tapi percaya deh, notulen yang efektif itu adalah senjata rahasia yang bisa mengubah rapat paling kacau sekalipun jadi mesin produktivitas. Jadi apa sih notulen itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah catatan resmi dari sebuah rapat, tapi ini bukan sekedar daftar siapa ngomong apa ya. Ini adalah sebuah rangkuman strategis yang menangkap esensinya. Poin-poin kunci, keputusan final, dan langkah selanjutnya apa. Dan fungsinya itu, wah jauh lebih dari sekedar catatan biasa. Notulen itu bisa jadi bukti resmi, jadi contekan buat teman kita yang nggak bisa hadir, jadi panduan buat rapat selanjutnya, dan yang paling penting, jadi alat buat nagih tanggung jawab biar semua tugas benar-benar dikerjain. Sekarang, yang perlu kita tahu juga, nggak semua notulen itu dibuat dengan cara yang sama. Ada dua gaya utama yang bisa kalian pilih, dan ini semua tergantung sama tujuan rapatnya. Yuk kita lihat bedanya. Di satu sisi, ada yang namanya notula harfiah atau verbatim. Anggap aja ini kayak transkrip lengkap yang nyatet setiap kata yang diucapin. Ini biasanya penting banget untuk keperluan hukum. Nah, di sisi lain ada notula rangkuman. Ini nih yang paling umum dan paling berguna buat kita sehari-hari. Karena fokusnya langsung ke hasil, poin utamanya apa, keputusannya apa, dan siapa ngerjain apa setelah ini. Coba lihat deh bedanya. Kelihatan banget kan? Yang di kiri, notula harfiah, isinya teks semua, padat. Sementara yang di kanan, notula rangkuman. Itu ringkas, jelas, dan fokus ke poin-poin aksi. Kita bisa langsung tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, untuk sebagian besar rapat, gaya rangkuman inilah yang bakal jadi game changer. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara bikinnya? Yuk kita bedah bareng-bareng anatomi notulen yang sempurna. Ada beberapa elemen kunci yang wajib ada supaya catatan kita itu benar-benar efektif dan kelihatan profesional. Anggap aja ini resep masakan andalan kita. Pertama, detail dasar. Judul rapatnya apa, tanggal, dan jam berapa. Terus, daftar siapa aja yang hadir dan gak hadir. Ini penting banget buat akuntabilitas. Lalu, agenda rapatnya, biar semua orang punya konteks. Baru deh kita masuk ke dagingnya. Ringkasan diskusi, dan yang paling penting, keputusannya apa. Terakhir, tanda tangan pengesahan biar jadi dokumen resmi. Punya struktur atau template yang baku kayak gini itu benar-benar ngebantu banget. Ibaratnya ini jadi jaring pengaman kita buat memastikan gak ada satupun detail penting yang kelewat, bahkan di tengah diskusi yang lagi panas-panasnya sekalipun. Oke, tadi kita udah ngomongin apanya notulen. Sekarang kita beralih ke siapanya. Karena notulen yang hebat itu bukan cuma soal format, tapi juga soal keahlian si notulisnya. Mari kita bahas, apa aja sih yang dibutuhin buat jadi seorang notulis andal? Poin kuncinya ini nih, peran seorang notulis itu jauh lebih besar dari sekedar juru tulis. Kalian itu adalah sejarawan rapat yang menangkap momen-momen penting sekaligus arsitek kejelasan yang membangun jembatan antara ide dan tindakan nyata. Keren kan? Jadi, apa aja sih skillnya? Pertama, mendengarkan secara aktif sambil bisa merangkum dengan cepat. Kedua, pintar memilah mana informasi yang penting dan mana yang cuma basa-basi. Ketiga, harus objektif dan netral. Tugas kita melaporkan bukan kasih opini. Keempat, kuasai materi rapat biar ngerti konteksnya. Dan yang paling penting, mampu menyimpulkan poin-poin utama dengan cepat dan akurat.
Kenapa ini penting buat kalian? Karena dengan menguasai keahlian ini, kalian itu bukan lagi sekedar peserta rapat biasa. Kalian jadi pusatnya informasi, penjaga ide-ide penting, dan penjamin akuntabilitas. Singkatnya, kalian jadi orang yang paling berharga dan diandalkan di dalam tim. Jadi, mari kita tutup pembahasan ini dengan satu pemikiran penting. Inilah kekuatan sesungguhnya dari sebuah notulen yang hebat. Notulen itu bisa mengubah semua energi dan obrolan di dalam ruangan menjadi sesuatu yang nyata dan kuat, yaitu sebuah komitmen. Komitmen untuk bertindak, berubah dan bergerak maju bersama-sama.